Ya, tajib kita sambung sedikit di menetapkan masuk kita berjenazah ya. Ya, bab fi salat al-ghaib al-kabar. Itu tentang salat gaib dan salat di atas kuburan. Sini kalau Malik rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu an qala na Nabi sallallahu alaihi wasallam an-najasi fil yaumi alladhi mata fihi wa kharaja bihim ila al-musalla fasaffa bihim wa kabbara arba'an. Nabi SAW mengumumkan kematian ya Najasyi itu pada hari wafatnya. Lalu beliau keluar bersama para sahabat menuju tempat salat lapangan. Kemudian beliau ya menjadikan barisan saf bersama mereka dan bertakbir sebanyak 4 kali. Ya, sebanyak 4 kali. Di dalam hadis ini terdapat faedah tentang hukum salat ghaib, salat jenazah tapi tidak ada jenazahnya. Maksudnya apa? Kita salat tidak ada jenazahnya. Apa hukumnya salat ghaib? Pernah salat ghaib? Di sini terjadi perbedaan pendapat ulama. Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i itu boleh mutlak. Boleh mutlak karena berdasarkan hadis ini, itu meninggalnya Raja Najasyi dan Rasulullah SAW sholat. Baik. Terus pendapat yang lain seperti Imam Malik Abu Hanifah itu tidak dibolehkan karena ini hanya kekhususan Rasulullah SAW. Tapi tentu pendapat ini ya kurang tepat. Pendapat ini marju. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan salah satu pendapat Imam Ahmad dan muridnya Ibnu Qayyim mengatakan bahwa boleh salat gaib tapi dengan syarat salat gaibnya itu khusus orang yang meninggal tanpa disolatkan. Pahami? Khusus yang meninggal adalah orang yang meninggal tanpa disolatkan. Contoh, orang meninggal di negara kaum kafir, ya kan tidak disolatkan kan? Seperti yang meninggal di tenggelam di kapal, di makam ikan dan seterusnya, terbakar dan seterusnya, hilang jenazahnya utuhnya, tidak utuh jenazahnya, hilang semuanya. Maka ini boleh salat gaib. Ya, salat gaib. Dan juga persyaratannya adalah yang meninggal itu orang yang punya kedudukan, tokoh penting, punya pengaruh seperti presiden dan seterusnya. Ini punya pengaruh, maka ini boleh syaratnya. Nah, ini Syekhul Islam Taimiyah membolehkan tapi dengan syarat. Dan ini saya cenderung kepada pendapat ini bahwa salat gaib itu dibolehkan ketika mayatnya belum disolatkan, tidak ada yang solatkan, maka boleh salat gaib. Dan juga salat itu kepada orang-orang yang meninggal mempunyai kedudukan. Adapun kebanyakan kaum muslimin sekarang kerjakan salat gaib ketika di Palestina meninggal, boleh tidak? Boleh tidak? Kalau pendapatnya Imam Syafi'i ya boleh. Dia ambil secara umum dari hadis ini. Tidak bolehnya. Di sini terjadi perbedaan pendapat ulama karena sebabnya. Apa sebabnya Nabi itu dia mengerjakan salat gaib? Apa ilahnya kira-kira? Kenapa ada salat gaib? Ya. Maka di sini terjadi perbedaan ulama. Ada mengatakan karena Raja Najasyi itu mempunyai kedudukan. Ada yang mengatakan bahwa belum disolatkan, tidak ada yang solati. Ataukah yang meninggal itu bukan di daerah kita, bukan di tempat kita. Ini jadi diambil secara umum dalil, bukan di tempat kita. Sebagaimana pendapatnya Imam Syafi'i bahwa yang meninggal itu bukan di tempat kita, maka boleh salat jenazah sebagaimana Nabi salat gaib, sebagaimana Nabi salat gaib kepada Raja Najasyi, bukan di tempatnya. Ini ambil dalil umum. Jadi di sini letak perbedaan pendapat ulama. Apa sebabnya? Kenapa Nabi
ilahnya dia salat gaib. Jadi ala kulli hal, ala kulli ar-raji itu karena dia Raja Najasyi tinggal di tempat yang tidak ada yang bisa sholatkan dia, ya kan? Maka di sini yang berkesimpulan ini yang paling kuat di antara pendapat ulama. Adapun pendapat yang lain, insyaallah kita saling menghargai, tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru, ya. Tapi yang kuat adalah itu tidak ada yang mensolatkan. Tapi kalau antum dia dipanggil salat gaib, ada kira-kira meninggal toko ini begitu banyak ya korban salat gaib. Pernah salat gaib ya dihimbau, ataukah juga perintah himbau salat gaib ya? Insyaallah, karena kita taat pada pemerintah. Wallahu a'lam bishawab. Di sini faedah juga bahwa tempat salat jenazah itu di mana? Di masjid atau di mushola? Ayo, tempat disalatkan jenazah itu di masjid, tempat kita salat, atau disediakan tempat khusus? Berdasarkan hadis ini bukan di masjid, tapi tanah lapangan khusus untuk tempat ya, salat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, sekarang cukup dulu. Nanti dulu kan. Ya, Allah alam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.